Halo semuanya, nama saya Laksmita Rahadianti dari Fasilkom UI. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu warna dan teori-teori warna. Pada video kali ini, kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai bagaimana manusia melihat warna dan keanehan-anehan yang terjadi ketika manusia mempersepsikan warna. Semoga Anda semua masih ingat ya, bahwa warna adalah persepsi atau sensasi. Artinya, persepsi atau sensasi yang terjadi di mata manusia bisa berbeda satu sama lainnya. Ayo kita ingat kembali bagaimana sih ceritanya sampai suatu warna dapat dilihat oleh manusia. Agar tercipta citra, kita membutuhkan 3 hal kan? Yang pertama adalah sumber cahaya, objek atau scene, dan juga sensor. Citra terbentuk ketika ada sinar dari sumber cahaya yang dipantulkan oleh objek dan ditangkap oleh sensor atau mata. Cahaya yang akhirnya ditangkap oleh mata dan dipahami oleh manusia akan dipengaruhi oleh spectral power distribution dari sumber cahaya, spectral reflectance coefficient dari objek, dan yang akhirnya diterjemahkan oleh mata kita juga tergantung pada spectral sensitivity atau color matching function yang ada di mata. Tetapi ketika kita membicarakan persepsi oleh mata manusia sebagai sensor, tidak semudah itu. Tidak sekedar kita menghitung-hitung secara kuantitatif menggunakan fungsi-fungsi yang telah kita pelajari. Karena mata manusia itu aneh, unik, dan banyak hal yang belum dapat kita pahami. Salah satu fenomena yang terjadi dalam persepsi manusia adalah brightness adaptation. Nah, brightness adaptation ini menimbulkan efek yang dinamakan Mach bands, di mana intensitas yang dilihat tidak sesimpel intensitas sesungguhnya. Contohnya, pada pola yang ditampilkan di layar saat ini ada pola warna intensitas mulai dari intensitas rendah sampai intensitas tinggi. Rendah sampai tinggi. Nah, jika kita lihat sesungguhnya intensitas yang ada adalah bentuknya seperti ini. Rendah, lalu naik dikit, dan seterusnya. Tetapi coba Anda amati dengan lebih dekat apa yang dilihat oleh mata Anda. Intensitas yang dipahami dan dilihat oleh mata sesungguhnya sesuatu yang lebih seperti ini. Ini tidak sekedar terlihat satu intensitas lalu naik dan naik, tetapi ada sedikit perubahan yang terjadi. Kita melihat seakan-akan ada perubahan intensitas di edges atau tempat-tempat bertemunya intensitas yang berbeda. Masih tentang brightness adaptation, kita juga ada fenomena yang dinamakan dengan simultaneous contrast, di mana brightness atau terangnya suatu area tidak sekedar bergantung pada intensitas mentahnya. Contohnya, silakan Anda amati kotak ini, dan kotak ini yang di tengah nih ya. Pada pengamatan kita, mungkin yang paling kiri ini terlihat paling terang dan yang paling kanan ini tidak terlihat terlalu terang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang ini berwarna hitam, abu, dan abu muda. Padahal jika kita tarik garis, sesungguhnya ketiga kotak ini memiliki intensitas yang persis sama. Tetapi yang dilihat oleh mata kita tidak sama persis. Selain itu, mata kita juga sering sekali melakukan asumsi-asumsi dan mengisi kekosongan informasi dengan knowledge yang kita miliki. Contohnya, pada kiri atas ini sebenarnya tidak ada kotak, tetapi ini kita dapat mempersepsikan seakan-akan ini kotak. Yang sebelah kanan kita dapat mempersepsikan seakan-akan ada lingkaran di tengah. Begitu pula yang di sebelah kiri bawah, ini tuh kelihatan seakan-akan dua garis tengah ini berbeda panjangnya, padahal sama. Tetapi terpengaruh kita oleh arah-arah panah ini.
Lalu terakhir di kanan bawah ini, semua garis ini adalah garis sempurna paralel. Tetapi karena garis-garis yang melintangnya, ini kita menjadi bingung pemahaman kita dan terlihat seakan-akan garis-garis ini tidak lagi sempurna paralel. Ini terjadi karena ketika pemrosesan sinyal mata dikirim ke otak, otak kita memiliki knowledge base yang sudah ada, sehingga mampu membuat asumsi-asumsi dan mengisi-mengisi ketika tidak ada informasi yang sempurna. Nah, bagaimana dengan warna? Apabila kita melihat suatu citra berwarna, otak kita sama mengisi hal-hal yang kurang, informasi yang kurang dengan knowledge yang sudah kita miliki. Contohnya saja ada fenomena color constancy. Mari perhatikan gambar checkerboard yang ada di layar saat ini. Di sini ada dua kotak yang saya labeli, kotak A dan kotak B. Otak kita akan langsung paham, A ini adalah kotak berwarna hitam dan B ini adalah kotak putih. Akan tetapi ketika saya sambungkan, sebenarnya kedua kotak ini memiliki intensitas yang sama persis. Warna dan intensitasnya sama. Akan tetapi mata kita mengisi kekosongan informasi dan membuat asumsi-asumsi, dan ini yang dinamakan dengan color constancy atau chromatic adaptation, di mana mata manusia dapat mempersepsikan warna sesuai lingkungan sekitarnya. Karena kita tahu ini adalah checkerboard, kita mengisi kekosongan informasi tersebut dan membuat asumsi kotak A hitam dan kotak B berwarna putih. Kemampuan color constancy ini membantu manusia dalam memahami citra. Contohnya di sebelah kiri terdapat foto Kinkakuji, suatu tempel di Jepang yang memiliki efek biru. Nah, ada 4 titik yang disorot pada citra ini dan keempat titik ini memiliki intensitas yang berbeda-beda. Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan, mata manusia itu dapat memahami bahwa ini adalah satu gedung dan 4 titik yang disorot itu tidaklah berwarna berbeda. Warnanya sama walaupun intensitas mentahnya berbeda-beda. Begitu pula dengan kotak Rubik yang ada di sebelah kanan. Yang satu ada efek kemerahan dan satu efek kehijauan. Dan ini merubah warna. Contoh saja warna yang ini jadinya warnanya merah dan di sini jadi pink. Warna 2 ini jadinya ini yang di pojok kiri bawah ini seakan-akan berwarna hijau, biru, padahal di sini berwarna hijau. Tetapi manusia itu dapat memahami bahwa kedua objek ini adalah objek yang sama, walaupun mungkin intensitas warnanya bisa tampil berbeda. Masih tentang warna, kita juga memiliki fenomena metamerism. Fenomena metamerism ini menimbulkan persepsi dua warna yang match atau dua warna yang sama, padahal tidak sama. Ini terjadi karena cahaya yang mungkin berbeda. Contohnya di dalam ilustrasi ini, ketika disinari oleh sinar cahaya matahari langsung, kesannya warna bantal dan warna sofa ini berbeda. Ketika diberikan cahaya matahari tidak langsung, warna bantal dan warna sofanya terlihat sama. Dan jika kita ubah dengan pencahayaan yang berbeda lagi, maka dia kelihatan berbeda lagi. Nah, ini membuat dua buah objek yang memiliki warna berbeda dapat tampak seakan-akan sama. Anomali seperti inilah yang mungkin dapat menceritakan kenapa ketika foto baju ini viral ada yang melihatnya sebagai berwarna biru dan hitam dan ada juga yang melihatnya warna putih dan emas. Penyebab sesungguhnya ini masih belum terjawab sebenarnya, tetapi ada beberapa kemungkinan berdasarkan ilmu warna yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah limitasi device. Jadi kalau ada yang melihat di handphone atau melihat di laptop, mungkin tampilan layarnya ini akan berbeda. Warna yang dapat direproduksi oleh warna layar handphone dan layar laptop itu berbeda. Antara laptop saya dan laptop Anda juga mungkin berbeda. Selain itu, lingkungan sekitar dari pengamat juga berpengaruh. Mungkin satu orang melihat handphone malam-malam sebelum tidur dan suasananya gelap,
Dan satu lagi melihat handphone sambil berjalan di bawah sinar matahari. Dan terakhir, mungkin terjadi asumsi-asumsi yang terjadi di masing-masing pengamat sehingga knowledge base di otak masing-masing mengisi kekosongan informasi sehingga persepsi warna baju ini menjadi berbeda. Dengan demikian, akhirnya terjawab juga fenomena ketika kita membeli barang yang dikira matching di toko, ternyata tidak matching di rumah. Ini adalah metamerism yang terjadi, bahwa pencahayaan toko membuat kedua objek yang berbeda warna ini seakan-akan warnanya sama. Ketika dibawa di bawah pencahayaan yang lain, ternyata keluarlah warnanya sangat berbeda. Selanjutnya, jika kita ingat kembali tentang persepsi warna, kita tahu bahwa persepsi yang terjadi di mata dipengaruhi oleh spectral sensitivity di mata kita. Yang ditampilkan sebelum ini adalah spectral sensitivity mata yang normal. Akan tetapi terdapat orang-orang yang mengalami color vision deficiency, di mana sensitivitas matanya sedikit berbeda dari orang-orang lainnya. Di sini kita dapat lihat ada protanomali di mana sensitivitas merahnya bergeser atau protanope di mana sensitivitas merahnya sama sekali hilang. Atau deuteranomali dan deuteranope yang mempengaruhi sensitivitas hijau dan tritanope yang mempengaruhi sensitivitas biru. Dan karena sensitivitas ini berubah di mata, maka persepsi warna yang terjadi di mata orang yang mengalami color vision deficiency juga akan berbeda seperti yang ada di sebelah kanan. Dengan demikian sampailah kita di akhir video ini, sekaligus akhir dari seri video pengantar ilmu warna yang menjelaskan tentang bagaimana mata kita dapat mempersepsikan warna-warna. Semoga dengan mengikuti seri video ini Anda lebih memahami apakah itu warna. Dengan demikian, saya akan menutup seri video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.